Selamat malam nih Pak Wayan. Kenapa nih Pak Wayan kelihatannya yang lihat wajahnya gelisah sekali nih. Kelihatan sekali ya Pak Mega, kalau saya sedang gelisah ini. Kelihatan sekali Pak Wayan. Apalagi dari tadi saya cek HP saya itu beberapa panggilan dari Pak Wayan itu. Namun sebelumnya Bapak sibuk apa tidak, sekarang ini tidak sibuk lagi? Oh iya, tidak Pak. Tadi memang saya sedikit sibuk. Ada apa sebenarnya nih Pak? Coba Bapak ceritakan kepada saya apa sih sebenarnya yang terjadi nih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sebenarnya tidak apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman untuk bercerita. Saya mempunyai masalah mengenai proses pembelajaran di kelas, terutama perilaku murid-murid, begitu Pak. Nah, ternyata Pak Wayan dari tadi chat dan telepon saya itu ternyata ada masalah ya. Nah, Iya. kira-kira masalah apa nih ya? Saya penasaran nih tentang masalah yang Pak Wayan alami. Nah, begini Pak Mega, di sekolah saya kan menjadi wali kelas 6. Nah, ada beberapa siswa di kelas saya itu, tidak tahu kenapa dalam proses pembelajaran tersebut yang sedang berlangsung, sikapnya tidak dapat diatur begitu Pak. Sering mengganggu temannya, Mhm. kemudian ribut, mengobrol, padahal saya pada saat itu ada di sana. Selain itu juga fokus siswa saya ketika belajar juga sering terganggu, sehingga siswa tersebut sering bolak-balik ke kamar mandi lah. Nah, saya jadi bingung setelah saya cek di toilet, ternyata mereka ngobrol di sana di toilet. Dan hal yang dibahas pun juga di luar konteks pelajaran, ya, yaitu membahas aktivitas mereka saat nanti pulang sekolah begitu, Bapak. Oh, begitu. Nah, setelah saya mendengar cerita dari Pak Wayan bahwa sikap siswa itu tidak dapat diatur ketika mengikuti pembelajaran, kemudian sering bolak-balik ke toilet, padahal yang dibahas tidak terkait dengan pembelajaran. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak sudah mencoba tidak mencari penyebab seperti apa? Kok siswa itu seperti itu? Mungkin begini ya Pak Mega, setelah saya merenung serta berpikir dengan jernih, Mhm, mungkinkah anak-anak saya itu merasa bosan karena proses pembelajaran hanya monoton begitu saja, hanya mhm. mendengarkan saya ceramah saja. Mungkin siswa saya membutuhkan suasana baru, belajar di lingkungan sekolah. Jadi selama ini saya memberikan pembelajaran menyamaratakan kebutuhan belajarnya. Mhm. Mungkin juga ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid saya. Di rumah mereka kurang perhatian mungkin dari orang tua, atau mungkin juga kurang perhatian dari saya sebagai walinya, mungkin yang menyebabkan anak itu sulit dikasih tahu dan kurang fokus dalam belajar. Begitu Pak Mega. Oh, ya, ya, ya. Wah, Pak Wayan ternyata sudah mencoba ini ya untuk mencari penyebab kenapa siswa, terutama siswa kelas 6 yang Pak Wayan ajar ini. Tadi Pak Wayan sudah banyak menyampaikan penyebabnya. Nah, jadi ke depan ini, apa yang akan Pak Wayan lakukan ini? Mungkin dalam hal ini adalah untuk merubah atau memperbaiki perilaku dari siswa Pak Wayan tersebut. Mungkin yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, memanggil anak tersebut, kemudian melakukan diskusi, menanyakan alasan mereka melakukan itu. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi.
Iya Nanti iya juga iya. saya akan membuat keyakinan kelas dengan keterlibatan siswa secara penuh. Setelah itu, setiap pembelajaran dimulai, saya akan rutin menyampaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selain yang mungkin saya lakukan adalah berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya, apakah Oh karakter iya. anak ini memang seperti itu, ataukah mengalami perubahan supaya saya bisa memberikan perlakuan yang sesuai. Kalau dirasa belum ada kemajuan yang berarti, saya akan mengundang orang tua siswa untuk mengetahui informasi bagaimana sikap anak di rumah supaya bisa memperlakukan dengan tepat. Mungkin seperti itu yang saya akan lakukan, Pak Mega. Nah, dari yang Pak Wayan sampaikan sangat luar biasa sekali. Banyak itu solusi yang saya dengar tadi yang sudah Bapak Wayan sampaikan. Kemudian dari beberapa solusi-solusi yang sudah Bapak Wayan sampaikan tadi dari membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, ataupun memanggil orang tua. Nah, solusi mana nih yang akan Pak Wayan lakukan pertama kali? Nah, dekat-dekat ini yang mana yang akan Pak Wayan lakukan? Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah melakukan mendekatkan pada anak tersebut, menanyakan alasan mereka melakukan itu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, mungkin Mm-mm. juga saya bisa membantu memenuhi kebutuhan itu sehingga perilakunya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya lakukan, Pak. Iya, bagus sekali itu Pak Wayan. Bapak melakukan melalui pendekatan dulu kepada anak bersangkutan, yaitu secara langsung ya Pak Wayan ya. Nah, Iya, yang iya. menjadi hal menarik ini bagi saya, kapan ini Bapak akan melakukan hal itu? Mungkin dekat-dekat ini Pak, mungkin minggu depan saya akan langsung mulai pendekatan pada mereka. Mudah-mudahan ada hasilnya sehingga siswa menjadi lebih baik lagi begitu Pak Mega. Wah, bagus sekali Pak Wayan, luar biasa. Nah, Bapak ada masalah, kemudian bisa mencari solusi dari apa yang Bapak alami, kemudian Bapak ada penanganan, yaitu merancang, yaitu apa yang harus dilakukan, mulai dalam waktu kapan, itu sudah ada rencana dari Bapak. Hal ini menarik dan saya menjadi lebih penasaran ini Pak, apa nanti kira-kira hasilnya. Saya ingin mendengar nanti kembali cerita dari Bapak seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada waktu kembali nih Pak untuk bisa berkomunikasi lagi ya Pak Wayan ya. Ya, ya, pasti itu Pak Yan. Nanti setelah selesai saya melakukan pendekatan tersebut dan melihat hasilnya, pasti saya akan menceritakan kepada Bapak lagi. Nanti kalau tetap seperti itu, saya akan meminta saran lah dari Bapak. Apa sih yang harus saya lakukan? Ya, siap Pak Wayan, siap sekali itu ya. Jadi saya tunggu nanti berita, terutama berita baik dari Pak Wayan ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak Yan, Mega, sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah bisa mencurahkannya kepada Bapak Yan Mega. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan keluh kesah saya ya. Ya, pasti itu Pak Wayan ya. Kita di sini sama-sama berbagi, sama-sama saling mengisi. Jadi kedepannya kita tetap bisa saling berkolaborasi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita sama-sama bisa bermanfaat ya. Ya, Ya, terima sekali kasih lagi Pak terima Yan. kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya Pak Yan Mega. Ya. Selamat malam Pak Yan, apa kabar hari ini? Ya, selamat malam Pak Wayan. Di kabar saya kalau dibilang baik ya baik. Kalau dibilang kurang ya sedikit kurang. Ya itu ada sedikit ginilah di sekolah Pak Wayan.
ada terutama di kelas itu membuat saya itu benar-benar sedikit frustasi lah istilahnya. Oh, jadi begitu ya keadaan situasinya. Jadi saya bisa mengerti. Nah, bisakah Pak Wayan Mega menceritakan lebih detail tentang situasi yang Pak Mega alami? Mm-mm. Begini Pak Wayan, di kelas itu ya, ini terutama di kelas yang saya ampu, kelas 5 itu, ada ini murid, ini satu murid yang sering sekali yaitu mengganggu, membuat ulah itu di kelas, di mana dia itu suka sekali berbicara ketika saya berada di depan kelas, mengajar, kemudian ketika saya keluar kelas, dia senang sekali mengganggu teman-temannya dan kadang-kadang juga menolak apa yang saya sampaikan ketika saya menunjuk dia, misalkannya dia kelihatannya acuh sekali dan tidak sopan dengan saya, bahkan guru-guru yang lain juga seperti itu Pak Wayan. Oh, jadi begitu situasinya. Jadi itu pasti menantang apa yang sudah Pak Yan coba untuk mengatasi perilaku dari murid Pak Yan Mega tersebut. Nah, yang sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan yaitu saya mencoba pertama menegurnya, terutama memanggil sudah, menegurnya sudah, Hmm. bahkan yang sudah saya kelewatan bagi saya yang tidak pernah saya lakukan yaitu memberikan hukuman, kemudian berbicara secara pribadi, saya panggil dia berbicara empat mata lah istilahnya Pak Wayan. Iya, Sudah iya. saya lakukan, tapi Mhm. sepertinya hal-hal yang sudah saya lakukan itu gagal sekali, tidak berhasil. Ini juga membuat saya bingung sekali Pak Wayan. Jadi ini merupakan tantangan yang sulit jika melihat lebih dalam. Nah, menurut Pak Wayan Mega, apa yang bisa menjadi penyebab dari siswa tersebut berperilaku seperti yang Pak ceritakan tadi? Mungkin dalam hal ini siswa itu berperilaku itu dari keseharian saat mengajar. Saya mungkin di kelas ini ya Pak Oyan ya, mungkin Iya, dia iya. itu merasa bosan mungkin. Hmm. Kemudian ingin mencari perhatian dari teman-temannya, bisa juga seperti itu. Saya Oh, juga mendengar dari wali kelasnya sebelumnya, saya sempat berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya bahwa eh, anak ini termasuk orang yang istilahnya punya masalah lah di rumahnya. Banyak oh, ada masalah di rumahnya, mungkin itu ya kali penyebabnya iya, sehingga apa yang dia rasakan itu dia bawa ke sekolah mungkin ya Pak Wayan. iya, iya, iya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu informasi yang sangat berguna sekali. Nah, jika murid Pak itu mencari perhatian, apakah ada cara yang lebih positif untuk memberinya perhatian yang sudah dia butuhkan, begitu Pak? Mungkin dalam hal ini misalkan saya coba misalkan nanti ya di Iya, saya itu memberikan tanggung jawab kepada dia. Jadi memberikan tugas tertentu, mungkin dia menjadi ketuanya atau menjadi koordinatornya, sehingga dia bertanggung jawab, kemudian dia merasa dihargai oleh teman-temannya, ke sepertinya dia menjadi orang yang penting di kelas. Nah, mungkin itu yang saya lakukan, Pak Wayan. iya, iya, ide bagus sekali tuh. Uh, Bagaimana jika kita rencanakan langkah konkret, misalnya tanggung jawab apa yang bisa Pak Wayan berikan pada anak tersebut dan bagaimana Pak Wayan akan menyampaikan ini kepada anak tersebut. Nah, tanggung jawabnya mungkin dalam hal ini adalah saya nanti akan memintanya
menjadi ketua kelompok ketika ada kelompok-kelompok belajar yang dibentuk, ketika ada kegiatan diskusi misalkan itu, saya tunjuk saja dia secara langsung menjadi ketua kelompoknya. Atau dalam hal lain juga membantu saya ketika saya memerlukan bantuan, misalkan ada sesuatu yang perlu bantuan dari siswa, saya tunjuk saja dia langsung ya, Pak Wayanya untuk membantu tugas-tugas kecil ketika Bisa, di bisa. kelas, misalkan seperti ada piket itu dia yang mengkoordinir piketnya, dia yang bertanggung jawab. Nah, saya akan berbicara juga dengan Andi secara pribadi, Pak Wayan, lebih dekat lagi, berbicara secara manusia lah, artinya pelan-pelan, halus, di mana menjelaskan pentingnya tanggung jawab tersebut supaya ini tumbuh kepercayaan dia bisa melakukannya. Nah, mungkin Ya, seperti itu ya. ya, sangat baik sekali. Nah, kapan Pak Wayan berencana untuk melakukan tindakan tersebut? Kalau waktu lebih cepat, lebih baik kayaknya ini ya. Kalau waktunya lebih cepat, lebih baik, mungkin besok ini. Nah, besok pagi sebelum kelas dimulai itu saya akan coba nanti berbicara dengan siswa ini sehingga lebih cepat, lebih baik itu Pak Yan. Ya, bagus sekali. Setelah Pak Wayan Mega ini uh, menerapkannya, atau mari kita bertemu lagi untuk membahas hasilnya. Nah, bagaimana menurut Pak Wayan jika demikian? Tentu saja hal itu sangat menyenangkan Pak Wayan ya. Tentu saja terima kasih nih atas bantuan dari Pak Wayan ini, saya sudah mulai tercerahkan ini, dari muka sudah semrawut tapi dengan apa yang saya lakukan diskusi dengan Pak Wayan sangat bermanfaat sekali nih. Iya, sama-sama Pak Wayan. Semoga sukses dengan anak didiknya dan jangan ragu untuk berbagi perkembangan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Nanti kalau saya ganggu lagi, ada apa-apa saya akan kabari Pak Wayan lebih lanjut terkait perkembangan dari apa yang sudah kita bicarakan ini. Ya, ya, siap, siap. Nanti kita akan terus saling mengisi. Entah jika ada masalah, kita berusaha untuk mencari solusi bersama begitu, Pak.